Ada novel yang akan menamparmu dengan adegan brutal. Ada pula yang merayap masuk ke batok kepalamu dan merusak skalanya dari dalam. Crime and Punishment, karya Fyodor Dostoyevsky, adalah jenis buku yang bukan hanya menceritakan pembunuhan, tapi menguliti motif di baliknya, lapis demi lapis, sampai pembaca merasa seolah ikut menyandang dosa sang tokoh utama. Bukan soal siapa yang mati atau bagaimana darah itu tumpah, tapi tentang satu pertanyaan yang menghantui sepanjang cerita. Bolehkah seseorang demi ide yang besar, demi kebaikan, melangkahi satu nyawa kecil? Dan lebih daripada itu, sanggupkah ia hidup damai setelahnya? Ini bukanlah sekedar kisah kriminalitas. Ini kisah tentang suara-suara dalam kepala, tentang ego yang menyamar sebagai moral, tentang kemiskinan yang meracuni logika, dan tentang cinta yang datang saat manusia merasa tak layak untuk dicintai. Bukan cerita detektif, tapi penyelidikan panjang ke dalam jiwa, yang pelakunya sekaligus korbannya adalah satu orang, manusia itu sendiri. Bagaimanakah kisahnya? Di balik gemuruh jalan-jalan berbatu kota Saint Petersburg, di antara debu musim panas yang membalut atap-atap rendah dan udara yang seolah membusuk dalam diamnya, hidup seorang pemuda yang tengah terperangkap dalam labirin pikirannya sendiri. Dunia tidak menyakitinya dengan pisau ataupun cambuk, tapi dengan kesunyian yang tak berkesudahan, dengan ketidakadilan yang dibungkus wajah-wajah sopan, dan dengan kemiskinan yang diam-diam melucuti harga diri dari tulang-tulangnya. Namanya Rodion Romanovich Raskolnikov, seorang mahasiswa yang tenggelam bukan karena bodoh, tapi karena berpikir terlalu dalam. Dan inilah kisahnya, yang dimulai pada suatu sore, di mana panas yang menyiksa tak hanya membakar kulit, tapi juga hati yang penuh amarah dan keraguan. Dari kamar sempit longgar yang seakan menindihnya seperti beban dosa, ia melangkah perlahan menuruni tangga, berusaha tidak membuat suara, bukan karena ia menghargai keheningan, tapi karena ia takut bertemu sang ibu kos. Sudah berapa bulan ia menunggak sewa kamar, bahkan ia sendiri pun tak ingat. Ia hanya tahu, tapi setiap langkah menuju pintu keluar adalah pertaruhan. Akankah suara tumitnya memanggil suara nyaring penuh tuduhan? Pakaian yang dikenakannya pun mencolok, jas tua yang terlalu panjang untuk tubuh kurusnya, topi miring yang nyaris menutupi mata, dan celana yang telah kehilangan warna aslinya. Ia nampak seperti karikatur seorang mahasiswa, bukan karena kaya, tapi karena keterpaksaan. Namun, langkahnya bukan tanpa arah. Ada sesuatu atau seseorang yang ingin ia temui. Alyona Ivanovna, seorang perempuan tua, lintah darat, yang menyewakan uang dan menggenggam nasib orang-orang miskin dengan tangan berkeriput yang rakus. Di tangannya utang menjadi jerat, dan setiap perhiasan atau jam tangan yang digadaikan adalah rantai yang mengikat lebih dalam. Raskolnikov berjalan menuju tempat perempuan itu seperti seorang yang sedang mencoba menenangkan badai di dalam kepalanya. Namun, tak lama setelah dari tempat Alyona, ia malah terdorong masuk ke kedai, tempat pelarian dari kenyataan yang terlalu sunyi. Di sana, takdir mempertemukannya dengan seorang pria mabuk bernama Marmeladov. Dengan aroma vodka yang seolah menyatu dengan kulitnya, Marmeladov mulai bicara, bukan bicara biasa, melainkan semacam pengakuan yang tumpah tanpa diminta. Ia berkisah tentang hidupnya, tentang anak perempuannya Sonya, istrinya Katerina yang sedang sakit dan penuh amarah, dan tentang dirinya sendiri yang tak punya apa-apa selain rasa bersalah. Kata-katanya mengalir seperti sungai busuk, tapi bagi Raskolnikov, sungai itu memantulkan bayangan yang familiar. Ia tidak merasa jijik, ia mendengar dengan diam yang intens. Marmeladov kemudian mengajak Raskolnikov ke rumahnya. Tempat kemiskinan tidak lagi sekedar kata, tapi wujud yang nyata. Namun pertemuan itu tidak hangat. Katerina Ivanovna menyambut mereka dengan cacian. Ia mengusir Marmeladov sambil mengutuki setiap tetes alkohol yang pernah ditelan suaminya. Raskolnikov hanya bisa berdiri kaku sebagai saksi kecil dari tragedi rumah tangga yang hancur, bukan karena bencana besar, melainkan karena retakan-retakan kecil yang dibiarkan membusuk. Keesokan harinya, Raskolnikov tak segera bangun. Ia membiarkan dirinya terbaring di kamar yang
pengap dan kusam, seperti ingin membeku dari dunia luar. Natasha, pembantu di flat, datang dengan suara ketus dan membangunkannya. Ia menyodorkan sepucuk surat dari ibunya. Dengan mata setengah sadar, Raskolnikov membacanya. Surat itu bicara sangatlah banyak. Tentang Dunya, adiknya, tentang lamaran dari pria kaya bernama Pyotr Petrovich Luzhin, tentang rencana mereka datang ke Saint Petersburg. Namun, surat itu tidak memberikan ketenangan. Sebaliknya, seperti menusuk-nusuk pikirannya. Ia marah, ia pun kesal. Dunya yang ia cintai akan menikah dengan pria yang baginya tak lebih dari pebisnis licik yang meminang bukan karena cinta, tapi karena gengsi. Ia merasa bahwa Dunya mengorbankan dirinya demi harapan akan masa depan Raskolnikov, dan ia membenci itu. Kemudian, dalam perjalanan entah hendak kemana, ia melamun, atau mungkin bermimpi. Ia teringat akan masa kecilnya bersama sang ayah. Sebuah kenangan tentang seekor kuda yang dipukul habis-habisan oleh segerombolan pemabuk, tentang seorang anak kecil yang berusaha menghentikan kekejian itu dengan air mata dan pelukan, dan tentang ayahnya yang berkata, "Itu bukan urusan kita." Kenangan itu datang seperti tusukan, menegaskan dunia ini bukan tempat yang adil. Dalam salah satu langkah di Haymarket, ia melihat Lizaveta, adik Alyona, sedang berbincang dengan seorang pedagang. Keesokan harinya, ia mengetahui lebih banyak bahwa Lizaveta sedang membeli barang dari pedagang yang bangkrut. Namun, dua pemuda lain yang mendengar kabar itu merasa tak suka pada Lizaveta. Semua detail itu seperti serpian-serpian kecil yang entah kenapa tertancap dalam ingatannya. Ketika kembali ke kamarnya, Raskolnikov tidur di sofa. Natasha membangunkannya, dan dengan panik ia melihat jam. Sudah sore, ia mengusir Natasha dan membuka kain simpul, rancangan kecil yang ia buat sejak malam sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 6 lebih. Dengan hati-hati, ia turun ke dapur. Kapak ada di sana, tapi Natasha pun ada di dekatnya. Dengan gerak sehalus bisikan, ia berhasil mengambilnya, menyelipkannya ke dalam mantel. Lalu ia berjalan keluar. Ia berjalan menuju flat Alyona Ivanovna. Di dalam kepalanya, suara-suara masihlah bertarung, tapi tangannya tidak ragu. Ia mengetuk pintu. Alyona membuka. Ia menawarkan sebuah kotak rokok perak sebagai gadai. Saat perempuan tua itu membelakangi, membuka laci untuk mengecek nilai dari barang tersebut, Raskolnikov mengeluarkan kapak yang telah ia pegang dari lama. Dan dalam satu ayunan, darah pun tumpah. Alyona tergeletak. Dunia menjadi hening, tapi ketenangan itu hanya sejenak. Lizaveta masuk. Ia melihat semuanya, melihat pembunuhan tersebut. Matanya membesar, mulutnya tak sempat untuk bersuara. Raskolnikov seperti dalam kabut mimpi mengayunkan kapaknya sekali lagi ke arah Lizaveta, adik Alyona. Lizaveta tumbang. Tangan Raskolnikov gemetar saat mencari kunci. Ia membuka laci-laci, mencari barang berharga, tapi waktu terlalu cepat. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dua pria. Mereka datang untuk urusan bisnis dengan Alyona Ivanovna. Raskolnikov menahan napas. Ia menutup pintu, menahan detak jantungnya. Kedua pria itu pun curiga. Mereka turun, bicara dengan penjaga. Dalam kacauan yang terukur, Raskolnikov pun keluar, seolah baru saja keluar dari kamar biasa. Dengan langkah cepat, ia kembali ke pondokan. Kapak ia kembalikan, dan ia pun tergeletak di atas kasur. Matanya menatap langit kamar-kamar. Tubuhnya bergetar. Ia telah membunuh. Dunia kini terasa lebih dingin, meskipun udara masih panas. Ia merasa takut. Pagi itu menjelma bagai lembaran kelabu yang mengambang di atas kota Saint Petersburg. Matahari enggan menembus jendela kamar sewa yang muram dan lembab itu. Raskolnikov masih terbaring di ranjang yang berderit. Tubuhnya nyaris tak bergerak, seolah setiap inci dagingnya enggan digerakkan oleh kehendak. Napasnya berat dan matanya menatap langit-langit yang berjamur, sementara pikirannya berkecamuk bagai ribuan lebah yang disiram air mendidih.
ia baru saja membunuh 2 perempuan, Alyona Ivanovna dan Lizaveta. Darah masih terasa hangat di benaknya, sangatlah hangat. Meski pakaian dan kapak telah dibersihkan dari noda, namun ia pun tahu, noda sejati bukanlah yang menempel pada benda, melainkan yang mencengkram dalam batin. Ia membersihkan mantel dan celana dengan kain yang basah oleh air sabun, menggosokkannya hingga jari-jarinya kesakitan. Di sudut kamar, sebuah kantong kecil berisi sisa-sisa perhiasan dan barang berharga yang diambil dari kamar Alyona Ivanovna masih tergeletak seperti sebuah kutukan. Kedoran pintu membuyarkan lamunannya. Rodion Romanovich, bukalah. Ini Natasha. Kau sudah 2 hari tak keluar kamar. Suara pembantu rumah kos itu terdengar cempreng namun kuat. Di belakangnya, suara lelaki lain ikut menyambut. Raskolnikov, polisi ingin bicara padamu. Sepertikilat tubuhnya memikang. Kata polisi adalah belati. Ia terpaku. Inikah akhirnya? Sudahkah semuanya terbongkar? Haruskah ia kabur? Tapi kemana? Dengan langkah limbung, ia berjalan ke pintu. Tangannya menggigil ketika memutar knop. Dan begitu pintu terbuka, ia menemukan 2 sosok. Natasha dengan wajah cemas, dan seorang penjaga kos dengan map lusuh di tangan. Kau dipanggil ke kantor polisi. Ada seseorang menagih hutangmu. Mereka ingin kau datang segera. Begitu saja. Bukan soal pembunuhan, bukan tentang darah, hanyalah hutang. Ia nyaris tertawa, namun tawanya tercekat di kerongkongan. Dunia ini memang konyol. Di kantor polisi, para petugas sibuk dengan kertas dan catatan. Suara pena menari di atas dokumen. Percakapan singkat dan derit kursi menciptakan simfoni birokrasi. Raskolnikov duduk kaku di kursi kayu, mendengarkan petugas dengan wajah datar. Ada laporan bahwa kau menunggak pembayaran pada seorang penjual furnitur dan beberapa biaya sewa. Kami hanya perlu mengonfirmasi dan kesediaanmu membayar. Suara petugas muda itu biasa saja, tak ada nada mencurigakan. Raskolnikov mengangguk lemah, menandatangani selembar dokumen, lalu berdiri. Ia keluar seperti mayat hidup, keringat dingin membasahi punggungnya. Langkahnya terhenti di tepi sungai Neva. Cahaya senja jatuh seperti peluh Tuhan di atas air yang tenang. Di tangannya, ia membawa kantong berisi barang-barang rampasan. Ia memandanginya lama. Apa ini hasil kemenangan atau kehinaan? Lalu ia mengayunkan kantong itu ke dalam sungai. Benda itu tenggelam, melingkar dalam pusaran kecil, lenyap dari pandangan. Namun rasa bersalah tak ikut tenggelam. Ia masih ada, menyelubungi tubuhnya seperti kabut beracun. Dalam keputusan dan rasa tak menentu, ia memutuskan menemui Razumihin, sahabat setia yang masih percaya padanya. Kau nampak seperti setan yang keluar dari neraka. Apa yang terjadi padamu, Rodion? Seru Razumihin, tercengang melihat penampilan Raskolnikov. Aku hanya terlalu banyak berpikir. Razumihin, dunia ini terlalu bising. Ia pun dibaringkan di kasur tua rumah Razumihin. Tubuhnya menggigil, dan di tengah kabut demam, ia mulai mengigau. Dalam igauan itu, ia melihat kembali wajah Alyona yang remuk, mata Lizaveta yang terbelalak, dan darah yang mengalir di lantai seperti tinta merah menyurati dosa. Hari-hari berikutnya menjadi kabur. Ia sering tertidur tanpa sadar, dan ketika bangun, Razumihin, Natasha bahkan Zametov kadang ada di sekitarnya. Mereka membicarakan pembunuhan itu, sebagian dengan penasaran, sebagian dengan analisis, dan sebagian dengan sinis. Raskolnikov hanya mendengarkan, terkadang mengangguk, kadang tersenyum hambar. Ketika Pyotr Petrovich, tunangan adiknya, datang menjenguknya, pertemuan itu tak berjalan dengan baik. Kau akan menikahi dunia. Untuk apa? Untuk membanggakan dirimu di hadapan orang miskin. Aku hanya ingin membantu keluargamu, jawab Pyotr dengan nada tenang. Omong kosong. Kau tak lebih dari lintah berdasi. Raskolnikov mengusirnya. Ia muak dengan manusia-manusia yang merasa lebih tinggi bahwa karena harta. Ia pun pergi ke restoran. Di sana ia membaca koran yang memuat berita tentang pembunuhan Alyona Ivanovna. Judulnya sederhana, pembunuhan keji di flat sempit. Ia menggigil. Tak lama kemudian Zametov masuk dan mereka berbicara. Perdebatan tentang moral, tentang kebebasan, dan tentang siapa yang berhak membunuh siapa. Raskolnikov menggiring percakapan hingga Zametov curiga. Kau tahu terlalu banyak untuk seseorang yang hanya membaca berita. Mungkin aku pembunuhnya, bisik Raskolnikov sambil menatap matanya. Zametov tertawa, mengira itu lelucon.
Tapi di balik tawa itu ada bayangan keraguan. Ketika Razumihin mengajaknya ke pesta, Raskolnikov menolak. Ia keluar sendirian, berjalan tanpa arah, hingga ia melihat kerumunan di tepi sungai. Seorang perempuan melompat ke dalam air. Orang-orang berteriak, menarik tubuhnya yang basah kuyup. Raskolnikov menatap dari jauh. Apa aku pun harus melompat? Namun ia berjalan kembali ke flat Alyona. Ia ingin memastikan apakah jejak darah masihlah ada. Di sana, ia bertengkar dengan penjaga dan pemilik rumah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia pun pergi, berniat menyerahkan diri ke kantor polisi. Namun di tengah jalan, ia melihat kerumunan lain. Kali ini Marmeladov, pria tua yang pernah ia temui di kedai, tergeletak bersimbah darah. Seekor kuda telah menghantam tubuh lemahnya. Orang-orang mencoba membopongnya. Raskolnikov menghampiri. "Biar aku bantu," ujarnya. Ia mengangkat tubuh Marmeladov, membawanya ke rumah. Di sana, istri Marmeladov menjerit histeris. Pastor dipanggil, anak-anak menangis, dan dalam detik-detik terakhir hidupnya, Marmeladov sempat membuka mata dan menatap Raskolnikov. "Kau, malaikat." Lalu ia pun mati. Raskolnikov tanpa sepatah kata mengeluarkan uang dan memberikannya kepada keluarga miskin itu. Uang darah, uang dosa. Tapi untuk mereka itulah penyelamat. Di luar rumah, malam itu mulai menurunkan kabut. Nikodim Fomich, petugas kepolisian, melihatnya. "Raskolnikov, kau terlihat seperti orang yang baru keluar dari neraka." "Mungkin karena aku memang sudah lama tinggal di sana," jawabnya pelan. Ia berjalan pulang. Namun langkahnya diikuti oleh Polenka, anak perempuan kecil yang mencium tangannya. "Terima kasih, Tuan." Raskolnikov nyaris menangis. Namun ia terus berjalan. Dunia ini telah berubah menjadi ladang duri. Setiap langkah adalah luka. Saat ia tiba di kamar, ia mendapati ibunya dan adiknya telah datang dari kampung. Mereka nampak pucat dan khawatir. "Rodion, sayang, kami mendengar kau sakit." Raskolnikov membuka mulut, namun dunia berputar. Tubuhnya roboh, gelap. Pertemuan yang seharusnya menjadi momen haru ini justru berubah menjadi ajang kegelisahan. Wajah Raskolnikov menegang, suaranya dingin dan tidak ramah. Ia memaksa mereka pergi, seolah kehadiran orang-orang yang dicintainya justru menjadi beban yang tak tertanggungkan. Kata-kata yang ia lontarkan pada dunia penuh sindiran dan kemarahan tersembunyi, terutama ketika menyangkut hubungannya dengan Pyotr Petrovich. Ia merasa kesal karena adiknya harus mengorbankan kebebasannya demi kenyamanan dan masa depan yang mapan, sesuatu yang terasa hina baginya. Ibu dan adiknya pun akhirnya pergi. Dengan langkah yang berat dan hati yang diliputi kecemasan, Razumihin berusaha menenangkan mereka, menjelaskan tentang kondisi sahabatnya itu. Dalam perjalanan menuju penginapan, Razumihin banyak menceritakan tentang perubahan sikap Raskolnikov, tentang kemuramannya, tentang kemurahan hatinya yang masih tersisa saat memberi uang pada keluarga pemabuk itu, dan juga pertikaiannya dengan Pyotr Petrovich. Ibu Raskolnikov hanya bisa terdiam, sementara Dunya mencoba tetap tegar. Ia tahu ada sesuatu yang sedang menggerogoti kakaknya, sesuatu yang lebih dari sekedar tekanan ekonomi. Sementara itu, Raskolnikov berusaha menyusun ulang dirinya. Setelah merenung, ia memutuskan untuk ikut bersama mereka bertemu Pyotr Petrovich. Namun sebelum itu, ia menyempatkan diri bertemu Sonya. Gadis itu menyambutnya dengan hangat, penuh rasa terima kasih atas bantuan yang pernah diberikan Raskolnikov. Ada kehangatan di sana. Sejenak rasa bersalahnya seperti mereda. Ia menatap Sonya seolah memandang sisa-sisa kemanusiaannya sendiri yang masih bertahan dalam kobaran batin yang menyala. Setelah pertemuan itu, Raskolnikov menuju penginapan di Bakaleyev, tempat ibunya dan Donya menginap. Tapi sebelum sampai, ia dan Razumihin singgah ke rumah Porfiri Petrovich, penyidik yang menangani kasus pembunuhan perempuan tua rentenir dan saudaranya. Awalnya kunjungan itu adalah untuk menanyakan tentang barang-barang Raskolnikov yang sempat digadaikan, tetapi pertemuan itu dengan cepat berubah menjadi perdebatan panjang tentang kejahatan, moralitas, dan peran manusia dalam sejarah. Porfiri dengan kecerdasannya yang menusuk mulai mengorek pandangan Raskolnikov tentang tindakan kriminal. Disinilah Raskolnikov yang tak mampu menahan ego intelektualnya secara tersirat menyampaikan teorinya tentang dua tipe manusia. Tipe pertama adalah mereka yang taat akan aturan, menjalani hidup dalam keterikatan masa lalu, menjadi pelayan hukum dan adat. Sedangkan tipe kedua
adalah manusia unggul, para pendobrak yang menapaki masa depan dengan kekuatan dan tekad. Mereka yang berhak melanggar hukum demi terciptanya sesuatu yang lebih besar. Yang satu melestarikan dunia dan isinya, yang lain menggerakkan dunia dan memimpinnya ke negeri harapan. Katanya, Porfiri mendengarkan dengan penuh minat, tetapi sikapnya tidak menyembunyikan kecurigaan. Ia terus-menerus menyisipkan sindiran tajam, seolah sedang menguji apakah teori itu lahir dari pikiran seorang filsuf atau dari pengalaman seorang pembunuh. Bahkan di akhir percakapan, Porfiri melontarkan pernyataan yang sangat menusuk, seakan menyiratkan bahwa ia tahu apa yang telah terjadi di flat tempat perempuan tua itu tewas. Razumihin yang ikut mendengar menjadi marah dan menegur Porfiri karena dianggap telah berkata lancang. Mereka pun segera pergi dari sana. Sesampainya di penginapan, Raskolnikov memutuskan untuk pergi sebentar ke kamarnya. Ia butuh waktu sendiri, mungkin untuk berpikir atau sekedar menghindari pandangan orang-orang yang mengenalnya. Namun, di persimpangan jalan, terjadi sesuatu yang tak ia duga. Seorang pria asing yang mengenakan mantel mendekatinya, lalu menyebutnya pembunuh. Dengan dingin dan segera pergi tanpa penjelasan. Raskolnikov terpaku, keringat dingin membasahi punggungnya. Siapa pria itu? Mengapa dia tahu? Apakah semua sudah terbongkar? Pikirannya kacau. Ia berlari pulang ke kamarnya dan kembali larut ke dalam pertarungan batin yang mengoyak dirinya. Ia merasa jijik terhadap dirinya sendiri, terhadap darah yang telah ia tumpahkan, terhadap cara berpikirnya yang mencoba membenarkan pembunuhan sebagai tindakan moral. Tapi ia juga terus meyakinkan diri bahwa perempuan tua itu adalah lintah darat, parasit yang merugikan banyak orang. Malamnya, ia kembali berjalan ke jalanan Petersburg yang sangatlah suram. Lampu-lampu minyak memantulkan cahaya samar ke jalan berbatu. Ia melihat lagi sosok pria bermantel yang meneriakinya pembunuh. Tanpa pikir panjang, Raskolnikov membuntutinya, menelusuri gang-gang sepi, lorong-lorong sempit, hingga sebuah flat yang tak asing. Di dalam, perempuan tua itu muncul. Wajahnya penuh ejekan. Ia terkekeh seperti hantu yang muncul dari lubang kubur. Rodion Romanovich Raskolnikov tanpa bisa mengendalikan dirinya mengangkat kapak dan menghantamkannya. Tiba-tiba kerumunan muncul, suara gaduh, teriakan, wajah-wajah yang samar, ketakutan mencekam. Ia melihat tangannya berlumuran darah. Dunia berputar lalu menjadi gelap. Ia terbangun. Ia tidak sendiri. Di samping tempat tidurnya berdiri seorang pria yang menatapnya dengan penuh minat dan misteri. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arkady Ivanovich Svidrigailov. Aura aneh mengelilingi pria ini, dan Raskolnikov langsung merasa bahwa kehadiran sosok ini bukan tanpa alasan. Ia membawa misteri, membawa kabar, dan mungkin membawa malapetaka. Arkady Ivanovich Svidrigailov memperkenalkan diri kepada Raskolnikov dan mulai bercerita panjang lebar tentang kehidupannya, masa lalunya dengan istrinya yang telah meninggal, dan hubungan masa lalunya dengan Donya, adik Raskolnikov. Svidrigailov adalah sosok mencurigakan, manipulatif namun cerdas dan penuh kejutan. Dalam perbincangan ini, ia menyampaikan niatnya memberikan 10.000 rubel kepada Donya sebagai bentuk pembebasan dari ikatan dengan Pyotr Petrovich Luzhin, yang menurutnya tidak cocok dan berbahaya bagi Donya. Meskipun dia adalah saudara ipar dari mendiang istrinya, Svidrigailov tidak menyukai Luzhin. Ia juga membuat pengakuan aneh bahwa dirinya dan Raskolnikov memiliki kesamaan dalam hal pengalaman psikologis, termasuk halusinasi dan mengikau saat tidur. Ini menandakan bahwa Svidrigailov pun hidup dalam bayang-bayang dosa, rasa bersalah atau setidaknya ketidakstabilan mental. Setelah itu, Svidrigailov pergi dengan nada santai, namun tingkahnya meninggalkan kesan meresahkan. Setelah pertemuan itu, Raskolnikov kembali bertemu dengan sahabatnya, Razumihin. Mereka lalu pergi menuju penginapan tempat Donya dan ibunya menginap. Dalam perjalanan, Razumihin memberitahu bahwa ia memukul Porfiri Petrovich di wajahnya karena frustasi dengan cara Porfiri menyudutkan Raskolnikov dalam interogasi sebelumnya. Namun Raskolnikov tidak terlalu merespon peristiwa itu karena pikirannya sudah terlanjur kacau.
Setibanya di penginapan, mereka mendapati ibunya, Pulcheria Alexandrovna, Donya, dan Luzin sedang terlibat dalam perdebatan panas. Inti dari perdebatan ini adalah salah paham mengenai surat yang dikirimkan oleh ibu Raskolnikov kepada Raskolnikov yang ditafsirkan secara negatif oleh Luzin. Luzin mencoba membela diri dan mempertahankan posisinya sebagai calon suami Donya. Namun, argumen dan cara komunikasinya justru memperkeruh suasana. Donya pada akhirnya menolak mentah-mentah lamaran Luzin dan secara tegas mengusirnya keluar dari ruangan. Dalam penolakannya, Donya juga menyebut bahwa lebih baik ia berurusan dengan Svidrigailov daripada harus menikah dengan pria manipulatif seperti Luzin. Usai pertemuan itu, Raskolnikov tiba-tiba diliputi perasaan takut dan gelisah, seolah ia mendengar bisikan batin yang mendorongnya untuk pergi ke suatu tempat. Ia segera pergi dari penginapan dan mendatangi flat Sonya Marmeladov. Di sana, ia berbicara panjang lebar dengan Sonya, mengungkapkan pergulatan batinnya, dosa-dosa yang menghantuinya, dan rasa kasihan serta kekaguman terhadap pengorbanan Sonya. Dalam momen yang menggetarkan hati, Raskolnikov mencium kaki Sonya, sebuah tindakan simbolik yang mengungkapkan rasa bersalah dan penghormatan mendalam. Ia meminta Sonya membacakan kisah kebangkitan Lazarus dari Alkitab, sebuah simbol pengampunan dan harapan kebangkitan spiritual. Setelah itu, ia mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu yang besar untuk dikatakan kepada Sonya dalam waktu dekat, yaitu pengakuan bahwa ia adalah pembunuh Lizaveta, saudara perempuan korban yang juga dibunuhnya secara tidak sengaja. Sonya nampak bingung dan terguncang, bahkan seperti setengah gila karena tidak sanggup memproses informasi tersebut. Namun, ternyata sepanjang percakapan itu, Svidrigailov menguping di balik dinding ruangan kosong sebelah. Ia mendengar semua percakapan penting antara Raskolnikov dan Sonya, menambah ketegangan naratif dan membuka kemungkinan manipulasi atau pengungkapan besar dari Svidrigailov ke depannya. Setelah meninggalkan Sonya, Raskolnikov menemui Porfiri Petrovich di kantor kepolisian. Pertemuan ini menjadi klimaks psikologis antara dua tokoh besar ini. Mereka terlibat dalam perdebatan filosofis yang intens mengenai kejahatan, moralitas, dan psikologi pelaku kriminal. Porfiri dengan gaya khasnya yang lembut tapi menusuk, terus menyudutkan Raskolnikov dengan berbagai metafora dan retorika, seperti membandingkan pembunuh sebagai seseorang yang datang ke tempat di mana ia tak diinginkan, terus berbicara di mana seharusnya ia bungkam. Porfiri menyindir Raskolnikov yang mungkin bertanya-tanya, mengapa aku tidak ditangkap sejak awal? Hehehe. Ia bahkan menyarankan bahwa Raskolnikov menderita gangguan psikologis, mengacu pada kecemasan, insomnia, dan gejala-gejala delusi yang mulai terlihat jelas. Namun, situasi tiba-tiba berubah ketika Nikolai, seorang pekerja tukang cat yang sebelumnya menjadi tersangka, datang dan secara mengejutkan mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Raskolnikov terkejut dan Porfiri pun tetap menatapnya, seolah ingin melihat reaksi terdalam Raskolnikov terhadap pengakuan palsu itu. Meski begitu, Porfiri akhirnya membiarkan Raskolnikov pergi, namun jelas bahwa ia belum menyerah. Raskolnikov kembali ke kamarnya dalam keadaan mental yang makin kacau, diliputi rasa takut, bingung, dan perasaan bahwa semua orang mengawasinya. Dalam kondisi itu, seorang pria yang sebelumnya mencurigainya dan sempat menyebutnya seorang pembunuh datang dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia mendengar pembicaraan antara Raskolnikov dan Porfiri dan menyadari bahwa Raskolnikov tidak bersalah, setidaknya menurut dugaan dangkalnya. Pagi hari, di Saint Petersburg yang suram, Donya dan Lebedzianikov berdiri di lorong sempit sebuah rumah susun. Mereka sedang menyiapkan uang dan berbincang tentang acara peringatan kematian Marmeladov yang diadakan oleh jandanya, Katerina Ivanovna. Meski suasana berkabung, Katerina dengan penuh semangat ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa keluarganya adalah keluarga terhormat. Donya yang datang sebagai tamu kehormatan merasa simpati dan enggan menolak keinginan Katerina. Di lokasi acara, ruang kecil itu dipenuhi dengan tamu-tamu yang tidak semuanya tulus. Di pojok ruangan, Luzin berdiri sambil berpura-pura tidak mengenali Raskolnikov yang baru datang. Ketegangan mulai terasa ketika Luzin berdiri dan menuduh Sonya mencuri uang 100 rupiah miliknya. Tuduhan itu membuat seisi ruangan terdiam. Dengan cepat, Lebeziatnikov yang mengenal betul Sonya
segera membantah tuduhan itu. Ia menjelaskan bahwa uang itu sengaja diselipkan Luzhin agar bisa menjatuhkan Sonya. Raskolnikov pun berdiri dan bicara lantang membela Sonya. Ia menyudutkan Luzhin di depan semua tamu, menyebut perbuatannya hina dan tidak bermoral. Teriakan dan sorakan dari hadirin membuat Luzhin tersedut dan terpaksa meninggalkan tempat dengan rasa malu. Sonya yang sangat terpukul oleh kejadian itu berlari keluar. Raskolnikov menyusulnya ke pondokan kecil tempat Sonya tinggal. Di sanalah, dalam ruangan sederhana itu, sebuah momen dramatis terjadi. Dengan suara lirih yang penuh rasa bersalah, Raskolnikov mengakui kepada Sonya bahwa ia adalah pembunuh perempuan tua, pemilik gadai, dan juga Lizaveta. Karena Sonya dan Lizaveta mempunyai hubungan yang cukup dalam. Sonya gemetar, menutupi wajahnya dengan tangan, tetapi tidak lari ataupun menjerit. Sebaliknya, ia justru merangkul Raskolnikov dan memintanya untuk mengakui perbuatannya kepada polisi. Tapi Raskolnikov menolak. Hatinya masih bergumul antara logika dan moralitas. Tiba-tiba pintu terbuka. Lebeziatnikov masuk dengan wajah panik. Ia memberitahu bahwa Katerina mengumpulkan anak-anaknya, memaksa mereka menyanyi dan menari di hadapan orang-orang. Ia membentak mereka, lalu memukul, lalu merayu kembali. Banyak yang hanya menonton dalam diam, sebagian menertawakan. Di antara kerumunan itu muncul Svidrigailov yang menyaksikan semua dengan ekspresi tak terbaca. Raskolnikov pun kembali ke rumah, tetapi Razumihin datang menyusulnya. Dalam percakapan mereka, Razumihin mulai menunjukkan bahwa ia curiga terhadap sesuatu yang lebih besar. Menuju tempat Svidrigailov, mereka terlibat dalam perdebatan sengit. Raskolnikov menuduh Svidrigailov punya niat jahat terhadap Donya. Namun Svidrigailov justru membalikkan keadaan dengan berkata bahwa ia tahu siapa sebenarnya Raskolnikov. Ia tahu bahwa Raskolnikov membunuh dan ia tahu bahwa Sonya mengetahui hal itu. Rupanya ia diam-diam mendengar pengakuan Raskolnikov kepada Sonya sebelumnya. Svidrigailov naik ke kereta dan menghilang dalam hujan. Raskolnikov hanya berdiri tertegun, tidak bisa membedakan apakah ia sedang mengejar musuh atau hanya bayangan rasa bersalahnya sendiri. Keesokan harinya, Svidrigailov menemui Donya dan menyampaikan bahwa Raskolnikov adalah pembunuh. Donya shock dan tak percaya. Namun, ketika Svidrigailov menguncinya di dalam kamar Sonya, rasa takut itu berubah menjadi teror. Donya mengambil pistol dari sakunya, gemetar dan menangis, menodongkan senjata ke arah Svidrigailov. Tapi pria itu tak melawan, justru membiarkannya pergi. Sonya pun masuk ke ruangan setelah Donya pergi. Svidrigailov berbicara pada Sonya bahwa ia mempertimbangkan dua pilihan: membantu Raskolnikov kabur ke Amerika atau membunuhnya. Namun pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Malam itu turun hujan deras. Svidrigailov dalam keadaan demam dan basah kuyup mengunjungi flat tunangannya yang masih gadis belia. Ia memaksa untuk bertemu hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian ia berjalan di jalanan yang sepi dan melihat seorang anak kecil yang menangis. Ia membaringkan tubuh mungil itu dengan selimut. Tapi kemudian ia terbangun dari mimpi buruknya. Semuanya hanya mimpi. Beberapa jam kemudian, Svidrigailov berhadapan dengan tembok dingin dan seekor anjing bernama Achilles. Ia menodongkan pistol ke pipinya sendiri dan menarik pelatuk. Darah dan suara letusan memenuhi lorong sepi. Ia telah memilih jalannya. Pagi harinya, Raskolnikov mengunjungi ibunya. Ia menangis, mencium dan memohon doa. Ia tahu ini adalah perpisahan. Ibunya yang sudah membaca artikel tulisannya dan mendengar igawan Donya seperti sudah tahu kebenaran, meski menolak mempercayai sepenuhnya. Raskolnikov kemudian menemui Donya. Dalam percakapan emosional, ia mengatakan bahwa ia akan menyerahkan diri. Ia mengakui bahwa apa yang ia lakukan bukanlah kejahatan dalam pandangannya, karena perempuan tua itu adalah lintah darat yang merugikan banyak orang. Namun, kata-kata itu tidak menyelamatkan jiwanya dari rasa bersalah. Ia marah, kacau, bahkan menangis. Setelah itu, ia pergi ke Sonya
untuk berpamitan dan meminta salib. Sonia memberinya salib kecil dan menyelendengkan syal di kepalanya. Tanda kesedihan, tanda pengorbanan. Raskolnikov berjalan ke Haymarket. Di sana, ia memberi uang pada pengemis, lalu bersujud. Orang-orang menyangka ia akan pergi ke Yerusalem, namun ia tidak bersuara, tidak berteriak bahwa ia seorang pembunuh. Ia hanya diam. Sonia mengikutinya dari jauh. Raskolnikov tiba di kantor polisi dan mencari Zamyotov. Tetapi ia sedang tidak di sana. Di sana, ia mendengar kabar mengejutkan. Svidrigailov bunuh diri. Polisi berkata bahwa Svidrigailov merasa terhukum oleh jiwanya sendiri dan memilih untuk mati. Kaget dan gelisah, Raskolnikov berjalan keluar. Namun di halaman kantor, ia melihat Sonia. Wanita itu berdiri, diam. Matanya penuh air mata. Raskolnikov pun berbalik dan kembali masuk ke kantor polisi. Dengan suara tegas, ia berkata, "Akulah pembunuh perempuan tua lintah darat itu. Aku juga yang membunuh adiknya, Lizaveta. Aku membunuh mereka dengan kapak dan merampok harta mereka." Semua orang yang hadir di kantor polisi terdiam. "Aku yang membunuh mereka," ulangnya sekali lagi. Keramaian dan keheningan tumpang tindih. Ruangan itu menjadi saksi dari akhir pertarungan panjang seorang manusia terhadap batinnya sendiri. Diceritakan, Raskolnikov sedang menjalani hukuman beberapa bulan semenjak ia mengaku sebagai seorang pembunuh. Ketika di pengadilan, Raskolnikov berkata sejujurnya dan tidak mencoba membela dirinya, bahkan tidak tahu pasti apa yang ia rampok. Para hakim menyimpulkan bahwa kejahatan semacam itu hanya mungkin dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang sedang kacau, suatu homicidal mania, pembunuhan tanpa motif yang jelas. Ia mengaku bahwa kemiskinanlah yang membuat dia bertindak ngawur. Kemiskinan, keputusasaan, dan keinginannya untuk mewujudkan langkah perjuangannya yang membutuhkan uang 3.000 rubel sebagai biaya awal. Ia melakukannya karena kepicikan dan kepengejutannya, ditambah kejengkelan akan kemelaratan dan kegagalan hidupnya. Ia mengaku dan menyerahkan diri, katanya karena penyesalan yang mendalam. Vonis yang dijatuhkan padanya jauh lebih ringan dari apa yang ia bayangkan, sebagian karena ia tak berusaha untuk membenarkan tindakannya. Dalam banyak hal, ia malah terkesan sangat membesar-besarkan kesalahannya. Semua sikap yang tidak lazim itu menjadi bahan pertimbangan para hakim. Dampak kemiskinan memang jelas nampak pada kondisi kejiwaannya saat itu. Akhirnya, pengakuannya yang tepat waktu saat semua orang sedang bingung akibat pengakuan palsu Nikolai dan saat polisi tak punya bukti yang kuat, menjadi bahan pertimbangan yang meringankan vonisnya. Porfiri pun menepati semua yang pernah dijanjikan sebelumnya. Vonis dijatuhkan 8 tahun kerja paksa di penjara kelas 2 di Siberia. Di awal persidangan, Ibu Raskolnikov jatuh sakit. Donya dan Razumihin memutuskan untuk membawanya pergi dari Petersburg saat persidangan sedang berlangsung. Sakit itu membuat ibunya sering gugup. Kemampuan berpikirnya melemah. Razumihin dan Donya akhirnya menikah. Ibunya meninggal dalam keadaan sakit itu. Tak tahu apa sebenarnya yang telah dilakukan putranya. Raskolnikov dipindahkan ke Siberia. Sonia pun ikut dan sering mengunjunginya ke penjara. Awalnya Raskolnikov tidak menyukai kedatangan Sonia, merasa terbelenggu dan terhakimi oleh cinta dan kesetiaannya. Namun lama-kelamaan ia mulai terbiasa, tapi pikirannya tetap dipenuhi keraguan. Mengapa? Tanyanya membatin. Mengapa orang-orang itu takut pada teoriku? Karena tindakanku jahat. Lantas, apakah kejahatan itu? Aku sadar sepenuhnya, tindakanku memanglah jahat. Darah telah tumpah dan kitab hukum pidana telah dilanggar. Kalau begitu, hukumlah aku karena pelanggaran itu. Setelah itu, cukup. Memang, banyak orang besar, orang-orang yang berjasa bagi umat manusia, orang-orang yang merampas kekuasaan dengan kekuatannya sendiri, yang terpaksa menjalani hukuman pada langkah-langkah awal perjuangannya. Namun mereka akhirnya berhasil.
dan kejahatan mereka disucikan. Tapi aku, bagaimana aku bisa gagal? Dan karenanya, apakah aku tak punya hak untuk melanjutkan langkah seperti mereka? Ia masih mencoba memahami dan memaknai kesalahan serta kehancuran dirinya dengan logika yang sama seperti dahulu, bahwa ia berbeda, bahwa ia hanya belum berhasil. Hari-hari pun berlalu, Sonya tiba-tiba tak lagi mengunjunginya. Raskolnikov cemas ketika mendengar kabar bahwa Sonya jatuh sakit. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketakutan, bukan karena hukuman maupun penderitaan, melainkan karena bayangan kehilangan. Ia ingin menemui Sonya, ingin melihat wajahnya, merasakan kehadirannya. Ketika ia sedang duduk di atas balok kayu di halaman penjara, ia menyadari kehadiran Sonya di sampingnya. Rupanya Sonya datang diam-diam dan duduk di sisinya. Hari masih pagi, udara dingin masih menggigit. Ia memakai syal hijaunya yang usang. Sonya tersenyum, menjulurkan tangannya dengan sikap gelagapan seperti biasa. Ia selalu begitu saat mengulurkan tangan pada Raskolnikov, bahkan sering membatalkan niatnya. Sepertinya takut ditolak. Raskolnikov meliriknya, lalu menundukkan kepala tanpa bicara. Mereka cuma berdua, tak ada yang melihat. Saat itu, si penjaga sedang tak ada di tempat. Ia lupa bagaimana kejadiannya, namun tiba-tiba seperti ada sesuatu yang mengangkat dan menjatuhkan dirinya di kaki Sonya. Ia menangis dan memeluk lututnya. Sonya jadi serba salah dan takut, namun langsung paham. Matanya berbinar bahagia. Ia tahu dan yakin Raskolnikov mencintainya lebih dari segala-galanya. Akhirnya momentum itu pun tiba. Mereka ingin bicara, namun tak sanggup. Air mata mereka berlinang. Mereka memang pucat dan kurus, namun wajah tak berdaya itu tampak bersinar dengan terbitnya masa depan baru, kebangkitan hidup baru. Mereka mulai lagi dari awal, tapi kali ini dengan cinta. Hati mereka saling merengkuh, melangkah bersama ke dunia baru yang maha luas. Mereka memang masih harus menunggu 7 tahun lagi. Entah penderitaan apa dan entah kebahagiaan apa yang sudah menunggu di depan sana. Tapi yang pasti, Raskolnikov telah lahir kembali. Dan dia tahu itu. Dia bisa merasakan itu saat berada di sisi wanita yang menjadikan dirinya sebagai teman hidup setianya. Sorenya, Raskolnikov berbaring di ranjang papannya. Ia membayangkan Sonya. Ia teringat bagaimana ia menyakiti dan melukai perasaan wanita itu selama ini. Ingatan itu meresahkan hatinya. Namun, ia bertekad untuk membayar semua penderitaan itu dengan kasih sayang, dengan cinta yang tulus dan murni. Semua penderitaan itu akan tinggal sebagai kenangan masa lalu yang kelabu. Di awal kebahagiaan itu, mereka yakin bahwa masa 7 tahun itu hanya akan terasa seperti 7 hari. Raskolnikov tak peduli apapun taruhannya. Ia bertekad untuk membayar hutang masa lalunya, meskipun untuk itu ia harus menderita dan tersiksa. Itu semua bisa dijadikan fase baru, sebuah cerita baru, kisah tentang seorang anak manusia yang perlahan-lahan memulai lagi hidupnya dari awal. Kisah tentang kebangkitan jiwa, tentang perjuangan dari satu tahapan hidup ke tahapan selanjutnya, dari satu dunia ke dunia lainnya. Ya, itu bisa dijadikan sebuah cerita baru. Namun, kisah kejahatan dan hukuman itu dicukupkan sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton.